Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, adapun tema kita pada video kali ini adalah keutamaan membaca Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk kepada mereka yang bertakwa. Yang artinya, maksudnya tidak ada keraguan jika kita memberikan segala masalah kita, jika kita bersahabat dengan Al-Quran, tidak ada keraguan bagi kita, bagi Allah tidak ada keraguan untuk memberikan solusinya. Misalkan, maksud dari tidak ada keraguan bagi orang yang bertakwa, jika kita bertakwa, jika kita memang bertakwa, melibatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersahabat dengan Al-Quran, tidak ada keraguan untuk Allah untuk memberikan jalan. Jadi dari ayat tersebut kita sudah mengetahuinya, kita sudah memahaminya, bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang tidak ada keraguan baginya, sedikit pun tidak ada keraguan. Jadi keistimewaan yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran tidak dijumpai pada kitab-kitab suci agama yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dalam satu huruf, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi betapa banyaknya peluang bagi kita untuk membaca Al-Quran, betapa banyaknya peluang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis di atas, betapa banyak kemuliaan, kebaikan ketika kita membaca Al-Quran. Dalam satu huruf saja kita sudah mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Jadi terutama kepada kita umat muslim, lebih tepatnya bukan terutama, tapi diwajibkan bagi kita untuk membaca Al-Quran. Jadi ceritanya gini, jika kita mempunyai masalah, jika kita mempunyai lika-liku hidup, cobalah bersahabat dengan Al-Quran. Cobalah kita pahami isi-isi Al-Quran itu apa, maka sedikit demi sedikit kita akan paham, oh begini. Dan satu lagi, tapi ini menurut saya, ketika kita membaca Al-Quran itu terbiasa, maka ketika kita ingin membaca Al-Quran itu berencana membacanya satu lembar, ketika kita sudah candu, insya Allah ini kebiasaan, kita akan lebih lanjut. Oh, satu lembar mah dikit amat, kita lanjut lagi. Nah, sampai 2 lembar, 3 lembar. Jadi, gimana caranya kita supaya candu membaca Al-Quran? Coba bersahabat dengan Al-Quran. Cara bersahabat dengan Al-Quran gimana, Kak? Setiap kita sholat 5 waktu, sholat asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, upayakan setiap habis sholat kita minimal membaca Al-Quran. Kalau tidak 1 halaman, setengah halaman. Kalau tidak setengah halaman, bisa 5 ayat. Tidak 5 ayat, bisa 1 ayat. Betapa mudahnya hidayah, peluang buat kita yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seayat juga tidak apa-apa, 1 ayat juga tidak apa-apa.
Kalau kita sudah terbiasa, maka sedikit demi sedikit kita akan merasa candu membaca Al-Quran. Jadi tidak ada bagi kita umat muslim yang susah. Kalau kita mencoba pasti bisa. Pasti semuanya pekerjaan akan mudah kalau kita menjalankannya dengan ikhlas, menjalankannya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke pembahasan kita yang pertama, seperti yang saya bilang kemarin, kalau kita ingin menghafal Al-Quran, apa yang pertama kita lakukan? Mendoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Nah, membaca Al-Quran ini juga begitu. Kalau kita ingin candu membaca Al-Quran, kalau kita ingin bersahabat dengan Al-Quran, pertama apa? Bersolatlah, berdoalah kepada Allah supaya dimudahkan, supaya dilancarkan, supaya kita bisa candu membaca Al-Quran. Memang awalnya kita itu candu membaca Al-Quran. Lama-kelamaan kita akan berinisiatif. Gimana ya? Biasanya orang kalau ingin imannya semakin naik, imannya semakin banyak, pasti godaannya banyak. Jadi disitulah kita bisa untuk menguatkan iman kita. Kalau kita sudah candu membaca Al-Quran, lama-kelamaan kita akan naik tahap, yaitu kita akan mulai mencoba menghafal Al-Quran. Tapi awalnya dasarnya harus candu dulu membaca Al-Quran. Istilahnya dibilangnya candu gini, jangan tunggu ada waktu luang untuknya, tapi luangkan waktu untuknya. Untuk siapa? Untuk Al-Quran. Sesibuk apapun kita pekerjaan kita di kehidupan sehari-hari, sesibuk apapun kita, coba luangkan waktu untuknya. Jangan tunggu ada waktu luang untuk membaca Al-Quran, tapi luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Niscaya kalau kita meluangkan waktu untuk Al-Quran, sesempit apapun, sesedikit apapun itu pekerjaan kita, tapi kita menyempatkan untuk membaca Al-Quran, insya Allah ketenangan dan kesuksesan dan keberkahan ada pada usaha kita apapun itu. Jadi Allah tidak menyuruh kita untuk membaca Al-Quran sekali membaca Al-Quran harus 3 halaman, tidak. Jika tidak bisa 1 lembar, 1 halaman, tidak bisa 1 halaman, 1 ayat, 5 ayat juga bisa. Tapi setiap habis sholat, upayakan kita membuka Al-Quran. Upayakan kita menjaga Al-Quran itu dari debu-debu. Jangan kita mempunyai Al-Quran tapi kita biarkan saja dia kena debu. Jagalah Al-Quran kita. Kalau kita menjaga dia selagi kita di dunia kita menjaga Al-Quran, insya Allah di akhirat Al-Quran yang menjaga kita. Itu pasti para sahabat. Jadi itu intinya, Al-Quran adalah pedoman umat muslim. Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam. Tapi banyak orang yang salah mengaplikasikan Al-Quran itu seperti apa. Kita semua umat Islam pasti di rumah masing-masing mempunyai Al-Quran, insya Allah. Tapi seringkali kita melalaikan Al-Quran itu. Kita membiarkan Al-Quran itu berdebu. Kita membiarkan Al-Quran itu tidak dibuka sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun. Ada begitu, ada. Makanya mulai dari sekarang, mari kita mengubah pola hidup kita, pola pikiran kita. Cobalah, bersahabatlah dengan Al-Quran. Kita kalau bersahabat dengan manusia belum tentu kita dapat hikmah, belum tentu kita dapat arahan yang memang menurut kita itu pas. Tapi jika kita bersahabat dengan Al-Quran, segala sesuatu pasti dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Jadi itulah tema kita kali ini, cintai Al-Quran. Allah tidak mewajibkan kita untuk menghafal Al-Quran, tidak diwajibkan. Akan tetapi cintai Al-Quran itu dengan kita mencintai Al-Quran, awal-awal kita mencintai Al-Quran, insya Allah ke tahap selanjutnya
kita akan penasaran gimana rasanya menghafal Al-Quran. Jadi jagalah Al-Quran kita, jangan pernah kita menyanyiakan Al-Quran itu, jangan pernah kita membiarkan Al-Quran itu berdebu di rumah kita. Minimal dalam sehari buka sekali Al-Quran kita, karena bersahabat dengan Al-Quran adalah suatu hikmah yang sangat berkah, hikmah yang sangat bermanfaat untuk kita. Dan saya tidak melarang kita untuk bersahabat dengan manusia, tidak. Tapi saya hanya membandingkan, jika kita bersahabat dengan manusia belum tentu kita mendapatkan hikmah, kita mendapatkan arahan yang memang menurut kita itu baik. Tapi bersahabat dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran dan jaga Al-Quran itu sampai akhir hayat kita, insya Allah ketenangan dalam diri kita itu pasti. Dengan syarat bersahabat dengan Al-Quran, jagalah Al-Quran, jangan sampai dia kena debu. Jadi mulai sekarang mari sahabat-sahabat, kita ubah pola pikir kita ubah pola hidup kita. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, walaupun itu tidak terlihat. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, menyebarkan, men-share ilmu yang ada pada diri kita. Nah, mungkin tema kita pada kali ini cukup sampai di sini, dan intinya cuma itu. Bersahabatlah dengan Al-Quran, luangkan waktu untuknya, jangan tunggu ada waktu luang untuk Al-Quran, tapi luangkan waktu untuk Al-Quran. Insya Allah di kajian selanjutnya kita akan membahas dan mendalami pengertian Al-Quran yang sesungguhnya, pengertian Al-Quran yang memang kita harus mendalaminya itu sebagai umat muslim. Ingat, Al-Quran tidak boleh kita sepelekan. Jagalah Al-Quran itu, jangan sampai dia berdebu. Jagalah Al-Quran kita, jangan sampai dia berdebu. Jangan sampai Al-Quran itu di bawah kaki kita. Misalkan, jangan sampai Al-Quran di bawah kaki kita. Maksudnya kaki kita lebih tinggi daripada Al-Quran. Usahakan Al-Quran itu di tempat yang paling tinggi, di mana Al-Quran ini tempatnya yang paling tinggi, tempatnya itu derajatnya yang paling tinggi. Karena apa? Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam. Maka dari itu, jagalah Al-Quran. Usahakan dia itu di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling bersih, di tempat yang paling tinggi. Insya Allah jika kita menjaga Al-Quran, maka di akhirat Allah akan menjaga kita, dan Al-Quran akan menuntun kita. Oh, semasa hidup dia sering membaca Al-Quran, ya Allah. Insya Allah di akhirat insya Allah kita akan dibantu oleh Al-Quran. Makanya mulai dari sekarang mari kita membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran sebisa mungkin. Mungkin tema kita pada kali ini cukup sampai di sini. Dan seperti biasanya, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya sahabat-sahabat tidak ketinggalan tema selanjutnya. Sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.